Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fatia Fatia Ayu dengan NIM 25040274148 dari kelas 2025D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tekstur tanah dan dampaknya pada tingkat kesuburan tanah untuk budidaya tanaman. Pada faktor pembentukan tanah, antaranya ada iklim, organisme, topografi, bahan induk, dan waktu. Tubuh tanah itu tersusun oleh mineral, air, organik, dan udara dengan persentase yang dominan pada mineral. Lalu, pada segitiga tekstur tanah, terdapat 12 kategori yang berbeda. Kita mulai dari yang awal, ada pasir. Pasir ini permeabilitasnya rendah, jadi dia dapat meloloskan air dengan cepat dan tidak dapat menyimpan air dikarenakan pori yang besar dan partikelnya kasar. Lalu ada pasir geluhan. Geluh pasiran. Geluh ini campuran antara pasir, lempung, dan debu dengan permeabilitas yang sedang. Jadi dia dapat menyimpan air dan juga meloloskan air dengan kecepatan yang sedang. Geluh masuk ke dalam geluh debuan debu. Debu ini partikelnya sangat kecil dan dapat meloloskan air, sama dengan geluh permeabilitasnya sedang. Ada geluh lempung pasiran, ada geluh lempungan, lalu ada geluh lempung debuan. Jadinya ada lempung pasiran, lempung debuan, lempung. Lempung ini porinya kecil sekali, porinya itu rapat dan daya serapnya itu tinggi, jadi sulit air untuk lolos. Permeabilitasnya dia itu lemah atau lambat hingga sulit ditembus akar. Tekstur tanah merupakan bagian yang terpenting dalam sistem tanam, dan dalam sistem fisik tanah terdapat banyak sekali, salah satunya itu ya tekstur tanah. Kita ingin memperkirakan kesuburan tanah untuk budidaya tanaman, maka yang harus diperhatikan antara lain tekstur tanah, mengklasifikasikan ukuran butirnya, kembang kerut tanahnya, jumlah partikel dan luas, porositas, permeabilitas, warna tanah, suhu, dan udara yang terkandung di dalamnya. Dan jika semua itu tidak terpenuhi dengan baik, maka kesuburan tanah akan terganggu. Maka untuk budidaya tanaman, tanah itu harus bertekstur geluh. Tanaman sendiri membutuhkan tanah yang sifatnya itu ada di tengah-tengah. Dia harus dapat menyimpan air, dapat juga meloloskan air. Lalu geluh sendiri itu kan campuran pasir, itu kurang dari 52%, debu itu 28 hingga 50%, dan lempung itu 7 hingga 27%. Klasifikasi kembang kerut di geluh ini itu sedang. Jadi jika ia beri air, dia akan mekat, namun tidak selekat lempung. Dan jika air lolos, dia akan kembali ke bentuk semula. Porositasnya seimbang dan permeabilitasnya sedang. Tekstur gembur dari geluh itu sangat cocok untuk budidaya tanaman. Sedang tekstur tanah yang didominasi pasir dan lempungan itu akan menyebabkan pembusukan yang lebih cepat pada akar, karena akar tidak dapat menyerap unsur hara sehingga tidak optimal bagi tanaman. Kemudian penjelasan dan sedikit rekomendasi tanah yang cocok untuk budidaya tanaman dari saya. Sampai jumpa.